Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan balik lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas ceritanya kali ini adalah kisah dari sesosok entitas bernama Irina. Jadi Irina ini memang berasal dari line yang cukup jauh ya, sekitar awal 40-an. Si Irina ini memang benar-benar murni seorang gadis keturunan Belanda. Ayahnya seorang Belanda, ibunya juga seorang Belanda. Tapi ayahnya Irina ini kemudian meninggal dunia karena peperangan di zaman itu. Kemudian ibunya Irina ini juga ikut meninggal dunia ketika si Irina ini sedang beranjak dewasa. Tapi dibalik itu semua, si Irina ini mengatakan bahwa memang sejak dia dilahirkan kemudian sampai dia tumbuh dewasa gitu ya, mempelajari banyak hal, dia memang tinggalnya di Indonesia. Dan itulah alasannya kenapa si Irina ini kemudian bisa mengetahui banyak hal tentang Indonesia dan juga bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube ini mengenai edisi Dongeng Malam ya. Edisi Dongeng Malam ini adalah sebuah edisi di mana saya akan membahas sebuah kisah mengenai sesosok entitas yang dulunya pernah hidup, mengenai kalian akan percaya atau tidak tentang hal tersebut. Itu adalah hak kalian sebagai penikmat cerita. Jika kalian percaya ya silakan ambil segala pembelajaran yang ada di dalam cerita tersebut, tapi jika tidak percaya, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita semua bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Jadi sedikit mengulik mengenai bagaimana proses saya bertemu dengan sosok entitas bernama Irina ini ya. Irina ini sudah cukup lama looping di sebuah bangunan rumah sakit yang memang sudah lama tidak dipakai, dan awalnya saya berpikir bahwasanya mungkin saja rumah sakit itu memiliki keterikatan tersendiri dengan residual energinya Irina yang menyebabkan pada akhirnya Irina ini looping di sana. Tapi ketika ditelisik lebih dalam, ternyata Irina memang sudah berada di sana jauh sebelum tanah tersebut kemudian dibangun sebuah rumah sakit. Jadi dengan kata lain memang seluruh earthbound yang ditemukan di tempat tersebut itu tidak semuanya berasal dari line belakangan ini. Jadi memang tanah tersebut, tempat di mana rumah sakit tersebut dibangun, itu ditutupi dengan beberapa layer dari lapisan-lapisan dimensi yang berasal dari line-line berbeda, dan dari setiap line tersebut itu meninggalkan beberapa residual energi yang memang tersisa di sana, dan salah satunya adalah Irina ini sendiri. Dan memulai kisahnya, Irina ini menceritakan bahwasanya ketika hidup Irina ini bekerja sebagai seorang guru. Jadi ketika itu usianya sekitar sudah menginjak 28-29 tahun, usia yang cukup matang pada saat dia hidup dulu. Dan memang ketika itu pengalamannya menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru itu dianggap sudah cukup banyak lah ya. Dan di saat itulah seorang Demang, kalau zaman dulu itu namanya Demang kalau kata Irina. Jadi Demang itu adalah seorang petinggi yang berasal dari pribumi ya, yang menguasai suatu daerah, yang kemudian tertarik untuk menggunakan jasa Irina sebagai seorang guru untuk mengajar salah satu anaknya yang memang berkebutuhan khusus. Dan kita sebut saja anak yang berkebutuhan khusus tersebut yang merupakan anak dari si Demang tadi itu bernama Edo ya. Jadi dari apa yang tersisa di residual memorinya si Irina ini cukup jelas menggambarkan sosok Edo ini adalah sosok anak laki-laki yang usianya mungkin sudah belasan tahun. Tapi karena kebutuhan khususnya tadi, Edo ini memang bersikap sehari-hari dalam kehidupan dia gitu, itu tingkahnya seperti anak kecil yang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi cara dia bersikap, cara dia bicara itu jauh dibandingkan dari umur dia yang seharusnya. Dan awalnya Irina juga sempat bilang bahwa dia ini sempat ragu ya untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut, karena memang Irina merasa dia tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengajari seorang anak yang berkebutuhan khusus. Cuma pada saat itu sang Demang ini berusaha untuk membujuk Irina supaya mau mengajari anaknya gitu ya, dengan alasan bahwasanya meskipun si Edo ini memang memiliki katakanlah sesuatu yang spesial dalam dirinya ya, dia memiliki kebutuhan khusus,
Edo ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti teman-teman yang lainnya. Dan karena melihat rasa sayang yang begitu tulus dari seorang ayah kepada anaknya, akhirnya si Irina ini pun merasa bersimpati dan pada akhirnya pun menerima pekerjaan tersebut. Dan memang pada akhirnya benar apa yang menjadi keraguan Irina ketika pertama kali dia berusaha untuk ya sudahlah saya menerima saja pekerjaan tersebut gitu kan. Apa yang ditakutkan oleh Irina ini pelan-pelan kayak mulai jadi kenyataan. Meskipun pada awalnya mungkin Irina ini merasa sebenarnya si Edo ini berusaha untuk bersikap baik ya terhadap si Irina gitu. Dia berusaha untuk mengontrol dirinya gitu, dan Irina bilang dia sangat menghargai hal tersebut. Tapi lama-kelamaan menurut si Irina, apa yang kemudian terjadi pada diri Edo itu menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, terutama dalam hal emosinya ya, secara emosionalnya. Jadi kalau menurut Irina, dia bercerita bisa saja ketika ada satu momen mereka lagi fokus belajar gitu ya, lagi serius belajar, bisa tiba-tiba si Edo ini bangun dari kursinya tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Dia marah-marah, dia bisa menggebrak meja, kemudian melemparkan segala sesuatu yang ada di hadapannya pada saat itu ke arah Irina. Dan hal tersebut tentu saja membuat si Irina ini sedikit merasa was-was ya. Maksudnya gini, dia nggak bisa menebak setiap harinya ketika dia datang untuk mengajar si Edo sesuai jadwal gitu kan, apalagi nih yang akan Edo perbuat di hadapan si Irina. Karena bagaimanapun kan si Irina nggak mungkin bisa melawan dong dengan keadaan si Edo yang memang berkebutuhan khusus pada saat itu. Irina ini bilang sebagai seorang guru ya, pada saat itu sebagai seseorang yang mengajari muridnya gitu, dia kan memang mau tidak mau harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada pada diri muridnya, dan pada saat itu adalah Edo. Irina sudah berusaha untuk melakukan pendekatan secara hati ke hati kepada si Edo, maksudnya supaya si Edo ini bisa lebih terbuka, bisa lebih merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang memang Irina berikan pada saat itu untuk Edo. Tapi si Irina merasa semua yang dia lakukan, usaha dia selama ini itu kayak sia-sia aja. Dan ketika si Irina ini kemudian sudah mulai memikirkan rencananya untuk mengundurkan diri saja dari pekerjaannya pada saat itu mengajari si Edo, karena Irina mengaku waktu itu dia sudah merasa bahwasanya apa yang terjadi pada diri Edo itu sudah menjadi sesuatu yang di luar kemampuannya si Irina lah gitu. Dia sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Dan pada saat itulah kejadian momen yang menyakitkan tersebut justru terjadi menimpa diri Irina. Jadi waktu itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan setelah si Irina ini berusaha untuk bertahan dengan pekerjaannya, di hari itu di mana jadwal Irina ini datang untuk mengajari si Edo tiba. Waktu itu si Irina datang ke rumahnya si Edo gitu ya, dan kebetulan waktu itu si Irina ini memang sudah memiliki rencana bahwasanya jika saja pada hari itu dia bisa bertemu secara langsung dengan ayahnya si Edo, dia ingin bicara secara baik-baik gitu ya, bahwasanya dia ingin mengundurkan diri dan berhenti dari pekerjaannya tersebut. Tapi sayangnya pada hari itu si Edo ini hanya sendirian di rumah, dia hanya ditemani oleh seorang pembantu rumah tangga, dan ayahnya si Edo ini memang sedang tidak berada di tempat. Jadi kalau menurut residual memori yang tertangkap dari sosok si Irina ya waktu itu, dia tahu bahwa ada seorang pembantu yang memang selalu ada di rumah tersebut untuk menemani si Edo, cuma memang posisinya pada saat itu, situasinya pada saat itu, pembantu tersebut, kita sebut saja namanya Adin lah gitu ya, itu memang selalu berada di bagian belakang rumah. Jadi dia memang jarang untuk mengontrol si Edo ke ruangan depan gitu, kecuali di waktu-waktu misalkan dia dipanggil atau memang dibutuhkan. Jadi waktu itu memang situasinya ketika si Irina datang kemudian mengajari Edo seperti biasa sesuai jadwal, itu hanya ada Irina dan juga Edo di dalam ruangan tersebut. Dan Irina mulai bercerita bahwasanya apa yang terekam di dalam memorinya itu masih teringat sangat amat segar, seolah baru terjadi kemarin. Irina ketika dia datang waktu itu ya, dia langsung melihat bagaimana ekspresi marah yang ditunjukkan oleh si Edo kepada dirinya. Dan sekali lagi itu tanpa alasan ya. Jadi tiba-tiba saja ketika si Irina ini datang, dia mengucapkan selamat pagi gitu kepada si Edo. Dia sudah melihat si Edo ini dalam posisi duduk di kursi yang memang biasa dia duduki ketika belajar. Tapi waktu itu ekspresinya marah, dia melotot ke arah Irina sambil dua tangannya itu mengepal di atas meja. Dan waktu itu menurut Irina ketika pertama kali dia melihat ekspresi Edo seperti itu, otomatis Irina merasa was-was kan. Maksudnya,
loh ini kenapa lagi nih gitu. Dia baru datang sudah langsung ditunjukkan ekspresi seperti itu. Dan sebenarnya meskipun si Irina ini ingin lari ya, dia mengaku bahwasanya dia nggak bisa memutuskan untuk lari begitu saja karena takutnya itu nantinya akan menjadi trigger tersendiri untuk si Edo nambah ngamuk dan justru menyerang dia. Jadi pada saat itu Irina ini masih berusaha untuk membujuk si Edo gitu ya, menyapa dia secara baik-baik, setidaknya ingin tahu gitu apa yang terjadi pada moodnya si Edo sebelum si Irina ini datang, sehingga membuat si Edo ini kelihatan marah ketika si Irina ini muncul di hadapannya. Dan waktu itu menurut apa yang bisa diingat oleh Irina, yang dia lihat dari sosok Edo waktu itu yang memelototi dia sambil duduk di atas kursinya, si Edo ini ngoceh gitu kayak orang yang lagi ngigo. Dia membicarakan sesuatu yang si Irina juga nggak paham hal apa yang sedang dibahas waktu itu, karena benar-benar kayak orang ngigo aja gitu. Dan bahkan si Irina ini belum sempat meletakkan tas yang dia bawa pada saat itu di atas meja, ketika kemudian si Edo ini setelah dia selesai ngoceh-ngoceh gitu ya, dia langsung berdiri dari atas kursinya, kemudian dia gebrak meja dengan kedua tangannya. Irina yang kaget, otomatis dia mundur beberapa langkah kan. Dan ketika dia melihat bahwasanya si Edo ini berdiri dan mulai berjalan mendekati ke arah si Irina, di sanalah si Irina kemudian sudah tidak lagi bisa berpikir hal-hal yang positif lagi nih. Maksudnya, wah ini kayaknya memang si Edo ini bakalnya menyerang saya dan saya harus bisa menyelamatkan diri pada saat itu. Dan menurut Irina, satu hal yang dia lupa untuk tidak dia lakukan waktu itu adalah dia lari secara tiba-tiba, secara mendadak. Dan hal tersebut ya memang menjadi trigger kan akhirnya buat si Edo. Ketika kemudian si Irina ini membalikkan badannya gitu ya, dia berniat untuk berlari. Kemudian dari arah belakangnya itu, dari arah si Edo, dia mendengar si Edo ini berteriak memanggil nama Irina sambil marah gitu ya, sambil ngamuk-ngamuk, Irina gitu. Dan ketika si Irina ini benar-benar berlari, dia udah nggak bisa menahan rasa takut yang ada di dalam hatinya lagi. Irina ini kan nggak sengaja dia nengok ke arah belakang nih untuk memastikan apakah Edo sudah berhasil mendekati diri dia atau enggak. Pada saat itu Irina waktu itu melihat si Edo ini sedang meraih sebuah vas bunga yang terbuat dari semacam kristal lah gitu ya, semacam kaca kristal gitu, dan dia sudah siap untuk melemparkannya ke arah Irina. Dan waktu itu memang situasi yang terjadi cukup menegangkan dan cukup menakutkan, apalagi jika kita membayangkan hal tersebut dari sisinya si Irina ya. Kalian bayangkan saja kalian pada saat itu berada dalam posisi kalian sendirian, kemudian dihadapkan oleh seseorang yang nggak tahu kenapa alasannya gitu, tiba-tiba saja marah dan ngamuk kepada kalian, dan tiba-tiba dia mengambil sesuatu barang yang bisa saja melukai kalian dengan sangat parah. Dan waktu itu tentu saja si Irina memilih untuk berlari ya, karena posisinya waktu itu kalau menurut Irina, si Edo ini kayak udah siap untuk menghantamkan vas yang dia bawa itu ke arah kepalanya si Irina. Tapi kemudian sebelum si Irina ini berhasil mencapai ruangan depan, sebelum dia berhasil kabur keluar dari rumah, Irina ini mendengar suara vas bunga yang tadi siap dipukulkan ke kepalanya itu tiba-tiba kayak jatuh, pecah gitu di atas lantai. Dan karena memang intuisinya si Irina ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya gitu ya, dia langsung menoleh lagi ke arah belakang, ke arah si Edo. Dan waktu itu yang dia lihat justru adalah kondisi di mana si Edo ini sudah jatuh dalam keadaan tertelungkup di atas lantai, dengan vas bunga yang sebelumnya dia bawa itu tadi itu sudah berserakan karena pecah menghantam lantai. Dan pada saat itu yang Irina lihat dari kondisi tubuh si Edo yang sudah tidak bergerak lagi di atas lantai ya, dalam posisi tengkurap tadi, adalah Edo ini mengalami pendarahan yang kemudian keluar dari lubang hidung dan juga lubang telinganya. Kemudian ada sebuah kursi jati yang memang jatuh menimpa punggungnya si Edo pada saat itu. Dan kemungkinan besar yang terjadi ketika si Irina ini berlari gitu ya, gak melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi menimpa si Edo, kemungkinan besar adalah Edo tersandung kursi tersebut ketika mengejar si Irina, kemudian dia terjatuh dan terbentur. Kemudian terjadilah pendarahan tersebut yang Irina lihat keluar dari lubang hidung dan juga lubang telinganya si Edo, dan meninggallah Edo di tempat. Dan meski awalnya takut, menurut Irina dia nggak punya pilihan lain pada saat itu selain memastikan keadaan Edo dong ya.
Karena bagaimanapun kan Edo pernah menjadi muridnya Irina dan Irina juga sayang gitu sama si Edo. Jadi meskipun awalnya dia berniat untuk kabur dari rumah tersebut, melarikan diri, ketika pada akhirnya dia melihat si Edo sudah terbaring tidak bergerak sama sekali waktu itu, Irina ini memastikan lebih dahulu nih keadaan si Edo ini gimana. Jadi dia sempat memegang si Edo, dia sempat memanggil-manggil nama si Edo, berusaha untuk membangunkan, tapi memang waktu itu si Edo ini sudah tidak memberikan respon apa-apa. Dan sayangnya ketika kejadian tersebut terjadi, memang tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain si Irina dan juga si Edo. Jadi memang dengan kata lain, Irina tidak memiliki saksi pada saat itu bahwasanya dia tidak melakukan apapun yang pada akhirnya mengakibatkan si Edo ini kehilangan nyawanya pada hari itu. Dan karena menurut Irina pada saat kejadian tersebut belum ada alat komunikasi secanggih zaman sekarang ya, belum ada handphone gitu yang bisa langsung menghubungi seseorang yang berada jauh di sana gitu kan. Si Irina ini kebingungan lah untuk ngabarin siapa nih yang harus saya kabarin tentang keadaan Edo saat ini. Dan waktu itu orang pertama yang pada akhirnya dipilih oleh Irina untuk dia berikan informasi mengenai keadaan Edo waktu itu adalah ya tentu saja si Adin tadi, yaitu pembantu yang memang sudah terbiasa menemani Edo dalam keseharian di rumah tersebut. Dan karena memang posisinya si Adin ini berada di rumah bagian belakang kan, akhirnya si Irina ini setelah memastikan si Edo memang sudah tidak lagi bernyawa, dia meninggalkan Edo di ruangan tersebut dan berlarilah dia ke ruangan belakang untuk memanggil si Adin dan menceritakan semuanya. Namun sayangnya keputusan si Irina untuk memberitahu si Adin mengenai kejadian yang menimpa si Edo itu menjadi salah satu keputusan terbesar yang pernah Irina ambil di dalam hidupnya. Jadi menurut Irina pada saat itu ketika si Adin mengetahui kondisi Edo yang sudah meninggal dunia, itu dia langsung histeris kan melihat jasadnya si Edo yang memang mengeluarkan darah cukup banyak dari lubang hidung dan lubang telinganya. Dan karena memang si Adin ini mungkin pada saat itu posisinya dia tidak menyaksikan secara langsung kejadian yang terjadi sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Dan si Adin ini berpikiran bahwasanya Irina ini memiliki alibi nih untuk ngerasa kesel sama Edo, karena selama ini kan si Adin ini tahu bahwasanya Edo ini bersikap cukup kasar terhadap si Irina karena memang dia tidak menyukai si Irina sebagai seorang guru yang selalu mengajari sesuatu yang tidak disukai oleh si Edo sebelumnya gitu ya. Jadi si Adin ini berpikir bahwa wah jangan-jangan si Irina ini memang sengaja pengen katakanlah membunuh si Edo ketika memang tidak ada orang di rumah tersebut, dan Irina berhasil nih melakukannya. Jadi ketika si Adin ini sudah melihat Edo meninggal dunia di tempat, dia langsung keluar dari dalam rumah, dia berteriak meminta tolong, meminta bantuan dari para warga yang ada di sekitar rumah. Namun sayangnya pada saat itu kecerobohan si Adin adalah dia sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan si Irina ya perihal apa yang terjadi, dan dia langsung berteriak kepada masyarakat yang pada saat itu datang. Ketika si Adin ini meminta pertolongan gitu ya, dia langsung mengatakan bahwasanya tolong Edo dibunuh oleh Irina, Edo dibunuh oleh Irina. Jadi si Adin ini memang sudah mengkonfirmasi sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Dan pada saat itu tentu saja masyarakat yang datang karena teriakannya si Adin yang meminta tolongan ya, ketika mereka akhirnya mendengar penjelasan sepihak dari si Adin yang menuduh bahwasanya kematian si Edo adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh si Irina, tentu saja masyarakat marah dong, dan pada saat itu langsung menghakimi Irina dengan seenaknya. Jadi waktu itu Irina bercerita bahwasanya itu adalah momen yang paling menakutkan di dalam hidupnya, dan waktu itu si Irina ini nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dia hanya meringkuk takut di ruangan depan gitu ya sambil menutupi wajahnya, karena waktu itu dia melihat dengan jelas banyak sekali warga yang kebanyakan adalah warga kita ya, itu datang untuk menghakimi dia, untuk menyeret dia, membawa dia ke sebuah tempat yang mungkin cocok untuk kita sebut sebagai balai desa. Jadi waktu itu si Irina ini memang sempat diarak massal oleh masyarakat atas sesuatu hal yang tidak sebenarnya Irina lakukan ya. Dan Irina bercerita pada saat dia diarak itu, rambutnya yang panjang sepinggang waktu itu sempat dipotong, digunting secara acak oleh beberapa warga yang waktu itu ikut mengarak dia. Dia juga dipanggil pembunuh gitu.
kemudian rok yang dia pakai, rok span yang dia pakai itu sempat dipelorotin, dan baju blazer juga kemeja yang dikenakan si Irina pada hari tersebut disobek, dicabik-cabik oleh mereka. Intinya si Irina ini secara perempuan, harkat dan martabatnya itu sempat dipermalukan ketika pada hari itu dia diarak oleh masyarakat karena sesuatu yang tidak dia lakukan dan dibawa ke balai desa untuk dihakimi secara sepihak. Dan satu hal yang membuat Irina sangat marah adalah ketika saat itu dia memohon, meminta, menangis gitu ya kepada para warga yang membawa dia untuk tidak melakukan hal tersebut, untuk tidak mempermalukan dia di depan halayak umum ya. Itu yang dia dapatkan, sikap respon dari masyarakat pada saat itu adalah mereka mentertawakan kondisinya Irina yang bisa dikatakan pada saat itu setengah ditelanjangi oleh mereka. Dan Irina menceritakan bahwasanya untuk menunggu proses yang harus dihadapi oleh Irina selanjutnya, dia harus menunggu sekitar 1 hari 1 malam di tempat yang kita sebut saja sebagai balai desa gitu ya. Jadi di situ tempat berkumpulnya banyak orang. Tempatnya luas seperti sebuah aula tapi terbuka gitu. Dan waktu itu memang para masyarakat memutuskan untuk mendengar bagaimana keinginan dari ayahnya si Edo untuk bisa memutuskan bagaimana nasib Irina selanjutnya. Tapi sayangnya 1 malam yang berlalu bagi Irina pada saat itu adalah 1 malam yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena kata Irina, segala sesuatu yang dia pertahankan sebagai wanita pada malam itu dirampas secara tidak baik-baik oleh warga kita yang waktu itu menawan si Irina ya. Jadi di malam itulah si Irina ini dilecehkan untuk pertama kalinya oleh para pria yang bahkan Irina sendiri tidak mengenal mereka siapa, secara bergiliran. Dan yang paling memalukan bagi Irina adalah ketika pelecehan tersebut dilakukan di ruangan terbuka dan menjadi tontonan orang banyak. Dan pada saat itu kalau menurut Irina, orang-orang yang menonton pelecehan tersebut justru tertawa terbahak-bahak seolah mereka merasa senang ketika si Irina ini dilecehkan dan disakiti oleh orang-orang tersebut. Dan kemudian ketika keesokan harinya, ketika semua hal yang menyakitkan dan memalukan bagi Irina itu sudah dialami oleh Irina gitu ya, dilewati oleh si Irina, kemudian ayahnya Edo ini datang mendengarkan cerita yang diceritakan oleh si Adin pembantunya, tanpa sedikit pun mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Irina waktu itu. Pada akhirnya ayahnya si Edo ini juga memiliki pola pikir yang sama dengan si Adin, bahwasanya Irina memiliki alibi untuk membenci si Edo, karena selama ini ayahnya si Edo ini juga kan tahu kalau misalkan Edo ini sering menyerang Irina, sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin bagi si Irina. Jadi ketika si Irina ini menganggap bahwasanya dia memiliki kesempatan untuk menyakiti Edo pada hari itu karena memang gak ada orang, dan ayahnya Edo ini berpikir ya memang benar, kemungkinan si Irina inilah yang melakukan pembunuhan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan putranya meninggal dunia. Dan karena memang disebabkan tidak adanya saksi yang bisa membela Irina waktu itu, tidak ada juga bukti yang bisa membuktikan bahwasanya Irina tidak bersalah, ditambah lagi dengan adanya tuduhan yang berasal dari sosok ayahnya Edo yang pada saat itu memang cukup berpengaruh di wilayah tersebut. Pada akhirnya si Irina ini diadililah secara sepihak gitu ya. Dia dijatuhi hukuman tanpa bisa membela dirinya sendiri. Kemudian dia harus dikurung di sebuah penjara dalam kurun waktu yang cukup lama. Irina mengungkapkan bahwasanya tempat dia kemudian dikurung dan di penjara itu letaknya cukup jauh dari tempat di mana biasanya si Irina ini tinggal gitu. Jadi ketika dia dipindahkan dari wilayah tempat biasa dia tinggal, kemudian pergi ke tempat dia harus dikurung atau dipenjara itu, dia memang melewati waktu yang cukup lama di dalam sebuah mobil dengan bak terbuka gitu ya. Dia diikat bersama beberapa orang yang ada di belakangnya, dan di sanalah si Irina ini udah pasrah dengan kisah hidupnya bagaimana selanjutnya. Tapi setidaknya pada saat itu si Irina berpikir bahwasanya mungkin saja ketika dia sudah dipindahkan di penjara tersebut, penderitaannya secara fisik maupun mental ya yang sudah dia dapatkan di malam sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi kepada diri dia. Karena apa yang sudah menimpa dia pada malam tersebut ketika dia harus menunggu kedatangan ayahnya Edo di balai desa, itu adalah hal yang paling tidak bisa dia lupakan. Karena saking sakitnya
dan saking memalukannya bagi dia sebagai seorang perempuan. Meski memang tidak terlalu dijelaskan ya di dalam memorinya si Irina berapa lama waktu yang pada akhirnya dibutuhkan oleh Irina untuk berada di penjara tersebut untuk menebus kesalahan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Irina. Tapi dalam residual memorinya si Irina ini nampak jelas sekali terlihat bahwa perlakuan yang Irina dapatkan di dalam penjara tersebut amat sangat tidak pantas. Terlebih adalah karena si Irina ini perempuan ya. Irina ini terlihat berkali-kali dipaksa untuk mengakui apa yang terjadi pada diri Edo gitu. Jadi meskipun si Irina ini tidak membunuh si Edo, tapi dia dipaksa untuk mengakui bahwa dia adalah pembunuh si Edo. Dan setiap kali si Irina ini menolak untuk mengaku, dia akan dipukuli kayak binatang gitu ya, kayak seolah-olah Irina ini nggak punya rasa sakit, bahwasanya kayak si Irina ini bukan seorang perempuan yang perlu dibela dan setidaknya sedikitlah dilindungi. Jadi memang selama ini harapan Irina bahwasanya penderitaannya secara fisik maupun mental akan selesai ketika dia sudah menjalani hukuman yang tidak seharusnya dia jalani di dalam penjara, itu ternyata tidak terjadi. Karena apa yang kemudian menimpa diri Irina itu justru semakin parah ya. Selain dia dipukuli, dia dianiaya gitu. Keberadaannya di sana sebagai satu-satunya perempuan bule yang dianggap paling cantik justru menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk untuk dilecehkan. Dan satu hal yang membuat si Irina marah adalah setiap kali sebelum si Irina ini kemudian diseret oleh para sipir dari dalam ruangan penjara untuk dilecehkan gitu ya, Irina ini selalu mendengar mereka ini bicara gitu ya dalam bahasa Indonesia, mengatakan bahwa udah pakai aja itu yang bule, sayang cantik-cantik begitu nggak dipakai. Dan itu membuat si Irina ini ngerasa sakit hati. Irina ini kayak bertanya-tanya gitu, maksudnya dalam proses dia looping selama ini, bahwasanya apakah keberadaan saya sebagai salah satu perempuan yang memiliki perbedaan suku dan ras dengan orang-orang yang menyakiti dia pada saat itu, melecehkan dia pada saat itu, adalah sesuatu yang salah gitu. Apakah karena saya seorang perempuan bule maka saya pantas untuk diperlakukan kasar seperti itu? Apakah karena saya seorang perempuan bule maka saya dianggap tidak memiliki harga diri dan layak untuk dilecehkan berkali-kali tanpa ampun oleh pria-pria yang tidak punya malu seperti itu? Itu yang selalu seperti berputar di dalam kepalanya si Irina sampai saat ini, dan dia tidak menemukan jawabannya sama sekali. Dan Irina menjelaskan bahwasanya di akhir-akhir masa kehidupannya, ketika dia sudah tidak memiliki lagi harapan untuk bisa bertahan hidup, ketika dia sudah menganggap bahwa kehidupannya sudah selesai, sekalipun saya masih memiliki nyawa, saya memiliki nafas, tapi hidup saya bagi saya pada saat itu sudah selesai, kalau kata Irina. Jadi dia hanya menjalani kesehariannya, kehidupannya dengan sesuatu yang dia anggap ya sudah, saya adalah mayat hidup, silahkan kalian mau melakukan apa saja kepada saya, ya sudah, saya pasrah. Dan waktu itu si Irina bilang kondisinya pada saat itu sebelah telinganya itu sudah tidak bisa mendengar dan sebelah matanya itu sudah rabun. Maksudnya dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi di bagian sisi kanan wajahnya. Dan kemungkinan hal tersebut terjadi akibat memang si Irina ini terlalu sering mendapat pukulan di sisi wajahnya yang sebelah kanan. Dan yang paling mengenaskan adalah menurut Irina waktu itu dia juga sempat mengalami pendarahan hebat di bagian alat vitalnya karena memang dia terus-menerus mendapatkan perlakuan kasar, pelecehan seksual secara brutal selama dia berada di dalam penjara tersebut. Dan Irina sendiri tidak ingat ya kapan dia akhirnya meninggal dunia, dalam kondisi seperti apa gitu kan. Hanya saja Irina bilang dia lega karena pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah akhir terhadap penderitaan yang harus saya jalani. Jadi alih-alih dia merasa sedih karena meninggal dunia, si Irina ini justru merasa senang karena pada akhirnya hidupnya selesai dan semua penderitaan yang dia jalani pada saat itu juga ikut selesai. Tapi dari apa yang terlihat dari residual memorinya si Irina waktu itu, Irina ini memang meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan ya. Dia duduk dalam keadaan meringkuk dengan kondisi pundak yang agak membungkuk ke depan, kedua tangannya dalam posisi yang masih dirantai oleh rantai besi, dan wajahnya memang cukup banyak meninggalkan bekas luka,
baik itu yang masih basah ataupun yang sudah kering, dan kondisi pakaiannya pada saat itu di bagian bawah, di bagian roknya itu memang sedikit tersingkap ke atas, dan untuk bagian atas memang sudah compang-camping karena menurut Irina pada saat itu para sipir maupun penjaga yang melakukan kekerasan terhadap dia itu sering merobek-robek bajunya, hingga pada akhirnya si Irina ini tidak memiliki pakaian yang cukup pantas selama dia berada di dalam penjara tersebut menjalani hukumannya. Dan Irina mengatakan bahwasanya dia tahu pasti jasadnya pada saat itu tidak dikuburkan secara layak. Itu salah satu hal yang membuat si Irina sedih, karena selama hidup dia sudah tidak mendapatkan perlakuan yang adil, hingga pada saat dia meninggal pun jasadnya juga tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi kalau menurut si Irina melalui residual memory dia, ketika dia meninggal pada saat itu jasadnya hanya dibuang begitu saja di sebuah lubang bersama beberapa jasad para narapidana lain yang juga meninggal dalam hari yang sama dengan alasan yang berbeda ya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu jasad tersebut dan dibuang di satu tempat, dan udah gitu aja tanpa ada pemakaman yang pasti dan juga pemakaman yang pantas. Dan sampai saat ini ketika si Irina ini masih looping dengan perasaannya sendiri yang masih nyangkut gitu ya dengan apa yang ada di dunia yang pernah dia jalani sebelumnya, Irina cuma bilang dia berusaha ingin menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa saya tidak jahat, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan kepada saya. Meskipun sebenarnya saya juga berusaha menjelaskan kepada Irina ya, bahwasanya zaman sudah banyak berubah Irina. Kamu sudah tidak perlu lagi memikirkan hal-hal tersebut. Kamu hanya perlu ikhlas dengan apa yang kamu pernah jalani gitu ya. Cuma memang apa yang menyangkut dengan perasaan dari sosok residual energi itu adalah sesuatu yang rumit, yang tidak bisa kita lepaskan secara mudah, karena segala sesuatunya memang hanya bergantung kepada diri mereka pribadi. Kita nggak bisa bantu banyak. Dan sebenarnya kisah Irina ini sempat membuat saya teringat bahwa pada saat itu saya pernah melihat satu komentar di konten YouTube saya lupa tapi di video yang mana ya. Jadi komentar itu mengatakan bahwasanya ya kalaupun warga pribumi pada saat itu jahat kepada warga negara Belanda, itu adalah sesuatu hal yang pantas untuk dilakukan karena warga negara Belanda terlebih dahulu jahat kepada warga kita Indonesia. Dan saya hanya ingin sedikit meluruskan di sini ya, bahwasanya sebagai seseorang manusia yang diberikan akal dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Karena terlepas dari apapun sukunya, bangsanya, sesuatu yang jahat adalah jahat, sesuatu yang baik adalah hal yang baik. Jadi kita tidak bisa membenarkan sebuah kejahatan dengan sebuah alasan yang sebenarnya jahat gitu. Jadi kita nggak perlu menuding siapa yang jahat lebih dulu ke siapa, dan akan lebih baik bagi kita semua untuk bisa lebih bersimpati terhadap kisah seseorang yang pernah hidup di masa lalu gitu ya. Tidak peduli dia datang dari warga negara apa, bangsa apa, ras apa gitu. Karena kita semua ini adalah manusia yang memiliki hak yang pasti untuk menjalani kehidupannya dengan baik tanpa direnggut oleh oknum-oknum yang kemudian melakukan hal-hal jahat kepada mereka. Jadi stop untuk membuli, untuk rasis, karena kita sudah melangkah jauh, kita sudah merdeka cukup jauh, dan apapun yang menjadi hal positif dari cerita mereka kita ambil, dan apa yang tidak menjadi sisi positif dari cerita mereka ya kita cukup jadikan pembelajaran saja, supaya nanti di masa depannya kita tidak melakukan hal yang sama. Ya demikianlah keseluruhan cerita dari sosok entitas bernama Irina. Jika ditanya kenapa Irina sampai sekarang sosok residual energinya masih nyangkut secara keduniawian ya, kalau menurut saya kemungkinan besar adalah karena rasa marahnya Irina yang belum reda atas apa yang menimpa dirinya ketika dia harus melewati setiap proses dalam kehidupannya waktu itu sampai kemudian dia meninggal. Dia hanya belum bisa menerima ketidakadilan yang terjadi pada diri dia saat itu. Dan semoga saja
doa dari kita semua yang kemudian mendengar cerita Irina gitu ya, bisa melancarkan jalan dan prosesnya Irina, setidaknya bisa membuat langkah Irina ini semakin ringan untuk menjalani proses demi proses yang harus dia lalui, dan dia nggak perlu lagi looping di tempat yang kurang layak, karena sebenarnya Irina ini adalah sosok yang baik, hanya saja dia masih terjebak dalam kerisauan hatinya antara marah, antara sedih, dan dia masih belum bisa melepaskan apa yang pernah dia rasakan ketika dia hidup dulu. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah share ke teman-teman kalian. Jadinya lebih banyak orang yang bisa mengetahui video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.